siang dan bersama dengan saya Sunung Siu. Selamat berjuang di dalam kehidupan. Ya, hari ini baru sempat online. Hari ini kita lanjutkan pembicaraan kita di Vibrasi Kebaikan 1101, tapi pas jam 1. Wah, nggak ada pembicara hari ini, tapi karena ada Ko Junianto Tunggal, kita undang aja beliau. Setuju nggak saudara-saudara? Boleh ya? Nah, Ko Junianto siap-siap. Yes. Kita Hai Suhu. Ya, selamat siang Ko Junianto. Iya, Suhu. Sorry. Ini dadakan tiba-tiba saya nggak ada persiapan. Ya, segala sesuatu yang dadakan itu ada hikmahnya loh. Benar. Siap, selalu bersiap dengan kesempatan ya. Saya juga memanfaatkan kesempatan. Yes. Gimana Suhu, udah makan? Nah, baru makan, istirahat nih. Nanti jam 2 sembahyang lagi. Jadi ada waktu 50 menit. Harusnya kan kalau nggak salah jam 12 ya terakhir makan ya. Kalau kita Mahayana, feedback suaranya. Oh, feedback. Saya nggak pakai Kita handsfree. Mahayana makannya santai. Masih feedback. Halo. Suhu. Masih. Mana ya? Membawa. Ya, Di sana suara saya jelas nggak? jelas banget. 1 atau 2? Nah, udah bagus nih. Oh, kedengeran nggak? Ya, oke, siap. Ya, oke. Selamat siang pemirsa di rumah. Hari ini kita bertemu dengan Bapak satu ini, Bapak JT panggilannya ya. Luar biasa, sosok yang saya sempat terkaget-kaget dan mendengar kisahnya beliau. Wah, ini adalah sosok pemberani ini dalam kehidupan. Jatuh bangun ku mengenalmu. Jatuh bangun tidak sakit. Jatuh bangun terus berjuang. Jatuh bangun adalah kesempatan. Dan merubah diri dari yang katanya sosoknya keras, dari sosoknya ini, wah dulu pemarah, katanya emosian, tidak bisa menerima kehidupan, dan kemudian bisa berubah, bahkan bisa menjadi inspirator dan pembicara juga. Nah, kita mau kenal beliau lebih dalam. Bagaimana nih? Silahkan mengenalkan diri kita. Yes. Iya, Aku mau belajar hari ini sama Koko JT. Waduh, makasih Su. Kita sama-sama belajar ya. Ya, monggo. Iya, nama saya Junianto Tunggal. Biasa dipanggil JT sih. Kalau terlahir di keluarga panggilnya Awi. Jarang ada yang tahu sih kalau itu, kalau nama Awi berarti orang-orang dekat keluarga yang baru manggil itu. Oke. Saya kelahiran 77. Kelahiran dari Oh ya? Iya. Wow. Luar Bisa biasa. satu ular. Dua ular bertemu di sini. Iya. Saya terlahir dari keluarga yang sangat kaya raya. Dulu keluarga saya punya kapal 4, Tokoma 1, kebun cengkeh itu di mana-mana ada, kebun jeruk juga ada, tapi di Aceh. Tapi seperjalanannya, kalau Suhu tahu itu di Pulau Simelu, Sinabang. Jadi Pulau Simelu itu kalau waktu terjadi gempa, di bagian selatan, ujung selatan pulau itu naik 15 cm, Su. Bukannya turun malah naik. Iya, jadi ada beberapa lahan yang termasuk lahannya orang tua saya jadi nambah. Karena naik kan jadi nambah. Hakanyin, ya. Ini ada si Cicialing FWD. Iya, Hakanyin. Hakanyin itu orang Kek. Oh iya, Kek. Oke. Saya ke Aceh cuma ke Malabo, terus Banda Aceh, terus satu lagi apa, Takengon ya, Takengon, iya. Takengon enak, dingin, adem. Enak, ya adem. Wiharanya tinggi di atas.
Iya benar. Jadi kalau Simelu itu seberangnya Melabu 12 jam lagi satu malam lah kapal Roro 12 jam. Nah jadi Iya. tadi punya lahan cengkeh lumayan banyak. Terus Ya kebun harusnya cengkeh. masa mudamu itu bahagia sekali harusnya. Sampai dengan SD saja suhu. Sampai SD. SD. Iya. Jadi kalau dulu itu kalau misalnya di usia-usia waktu kecil TK SD itu kita termasuk yang lumayan ya secara pakaian, sandang, pangan, papan semua juga kita lumayan ya. Cuman di usia saya 50 hari saya sudah ditinggal ke nenek luar. Nenek dari mama. Karena alasannya kan orang tua di sana pendidikannya kurang, jadi ditinggal ke nenek. Nah, tapi karena itu saya merasa dulu ya, kenapa saya bisa, ini ada kaitannya kenapa saya bisa emosian, saya tidak bisa terima yang namanya penolakan. Karena saya merasa saya nggak disayang sama orang tua. Ini ada topik khusus ini hari ini. Karena ada yang kebetulan teman kita juga merasa seperti itu. Sampai sekarang. Dia merasa orang tuanya nggak sayang, dia merasa semuanya hindari dia, jauhin dia. Nah, rasa ini, itu saya mau tanya sama Ko JT sekarang. Perasaan itu sekarang sudah masih ada atau udah nggak ada? Ketika kita ups and down lah ya, kehidupan kita setiap hari-hari juga, kegiatan kita juga up and down, kadang-kadang ada masalah. Nah, pas ada masalah atau saya lagi banyak pikiran, itu datang. Maksudnya itu datangnya di malam hari, saya nggak bisa tidur, saya bisa kebanyakan mikir, gitu. Ya, berarti benar-benar dalam banget istilahnya ya. Yes. Sampai ya, masuk ke dalam kesadaran tidak disayang. Okay. Kalau saya katakan itu luka batin. Yes. Tapi belakangan saya bisa overcome dia, bukan depresinya yang mengendalikan saya, tapi saya mengendalikan emosi itu, saya mengendalikan depresi itu, dan saya sadar itu datang. Kalau dulu kan nggak sadar. Jadi awareness-nya saya tingkatkan saja, Su. Jadi sering juga meditasi, juga nienfo juga gitu. Tapeco. Itu karena pengalaman Ko JT dititipin atau disuruh tinggal di rumah nenek, gitu kan? Iya. Nah, kalau seandainya nggak dikasih ke rumah nenek, tetap di rumah, apakah masih ada perasaan itu? Jadi beberapa kali saya coba berbicara sama ayah yang notabene sudah pass away, sudah meninggal. Saya coba hadirkan bapak sama mama masih ada ya. Jadi saya coba hadirkan papa sama mama. Saya coba berbicara sama mereka dan saya menyadari bahwasanya itulah keterbatasan orang tua pada saat itu. Oke. Jadi saya tidak mengklaim, saya tidak menghakimi, tapi saya memberikan alasan yang kuat kenapa mereka melakukan itu. Artinya saya lebih memaafkan keadaan yang kemarin, which is orang tua saya, dan saya lebih berdamai dengan diri saya sendiri, itu sih. Itu memang harusnya sih begitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita pikir, kita bicara jodoh. Jodoh itu pasti yang menyebabkan kita lahir di dunia, udah pasti tanggung jawab orang tua. Karena mereka main-main berdua, kita lahirkan di sini. Kita nggak ada choice. Kita nggak ada choice jika kita bisa lahir. Tetapi karena kenapa kita bisa lahir di satu keluarga ini? Karena kita memang jodoh dengan mereka berdua. Tapi kan perjalanan hidup setelah dilahirkan, kita ini kan bukan cuma anak mereka doang. Kadang-kadang juga ada adik, ada kakak, atau ada keluarga yang lain. Nah, kita juga bisa mengenal ada namanya kakek nenek. Nah, rupanya mungkin yang berjodoh dengan Ko JT justru adalah kakek neneknya. Kenapa bisa dibesarkan oleh mereka, istilah begitu. Dan orang tua sendiri jadi kayak canggung atau jadi ada jarak. Padahal semua anak-anak pinginnya mereka dibesarkan oleh orang tua. Jadi kita lihat ada dua kasus. Satu, orang yang rantau. Orang yang rantau, orang tuanya nggak marah sama dia. Orang tuanya juga nggak mengusir dia atau bukan tidak mencintai dia, tapi malah memberikan kesempatan kan di Sumatera kan. Itu silakan merantau. Bahkan dilempar sendiri dari kecil. Ada yang ke Singapura, ada yang ke Jakarta dan segala macam. Kenapa anak rantau tidak merasa sakit hati
Kenapa tidak merasa dibuang? Karena anak rantau itu pada dasarnya tahu mereka harus punya tanggung jawab terhadap hidupnya. Tetapi kenapa kita yang nggak rantau, tetapi ketika kita merasa dititipkan, kita merasa ditinggalkan. Jangankan orang yang hidup kok. Saya udah banyak kasus, ada beberapa lah. Salah satunya yang udah meninggal pun, dia meninggal mati bunuh diri. Nah, ketika mati bunuh diri itu, karena waktu itu dia minta papanya datang atau mamanya datang, tapi nggak datang-datang. Dan kemudian dia bilang, kita lagi sibuk, nanti saja lah. Tapi ternyata udah keburu pendek sekali pemikirannya, dia selesaikan misi dia. Setelah selesai, ya tentu orang tuanya nggak mau ada duka berkedalaman di rumah itu. Akhirnya dia minta untuk pindah ke rumah lain. Nah, dia minta pindah, keluarganya mau pindah ke rumah lain. Nah, anak itu kan masih di situ kesadarannya, kita bilang rohnya lah ya. Kesadarannya kan masih di situ. Dia tahu apa yang dilakukan oleh semua orang tuanya. Dan ketika orang tuanya bilang mau pindah rumah, rasanya hancur nggak? Meninggalnya gua karena tidak merasa diperhatikan, dan setelah meninggal itu juga tiba-tiba mau ditinggalkan. Karena kesadaran orang meninggal itu pasti tetap masih di situ kalau dia nggak bisa lepasin dan kondisinya tidak ada yang menggantikan. Nah, miris ya dok, miris ya. Yes, miris banget, dan dia tuh juga meninggal dengan kepaksa, kondisi yang udah kena bullying juga, dan dia juga merasa kayaknya orang tua tuh kok waktu sedikit aja nggak bisa berani datang untuk anaknya, walaupun mereka beda pulau. Nah, terus udah gitu, dari situ si anak itu kan udah dendam dan menyesal, dan setelah dendam dan menyesal itu ke bawah terus tuh di dalam alam selanjutnya itu, dalam alam peta kita bahasanya. Nah, ketika itu butuh waktu yang lama banget sampai dia bisa menerima kemarahan kepada orang tuanya. Kenapa sekarang udah begini mau ditinggalin lagi dia? Kenapa dia mau ditinggalin lagi gitu istilahnya? Kan siapa juga yang berani ya di tempatnya seperti itu. Jadi dia merasa, wah dia dianggapnya sudah sebagai setan atau hantu. Kemarahan itu memuncak. Sehingga akhirnya salah satu caranya ya sudah, dulu kita kompromi. Kamu ikut saya aja ke wihara, gitu istilahnya. Ke Jakarta. Nah, nggak usah pusingin lagi karena penyesalan itu percuma, udah terlambat. Siapa yang bisa nolong orang yang mati bunuh diri? Makanya waktu OJT bilang udah 4 kali kepikiran untuk itu. Aduh, yang udah sekali aja itu nyeselnya ampun-ampun gitu. Sampai luar biasa. Anak masih SMA lagi kok. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, jangankan kita yang masih hidup, yang udah ditinggalin aja ketika bilang orang tuanya bilang mau pindah rumah aja, itu bisa sakit hati, bisa hancur, bisa broken heart gitu. Nah, di sini ini artinya kadang-kadang kita sebagai orang tua atau kita sebagai suatu hal penyebab masalah menurut anak. Tapi sebetulnya si anak itu juga dia nggak bisa melihat kondisi kenapa orang tuanya begitu. Latar belakang apa orang tuanya menyebabkan itu gitu kan. Nah, jadi ini susah konseling kehidupan tentang ini. Tapi saya cuma mau bilang kehidupan itu begitu sangat berarti. Jangan pernah sia-siakan. Pada saat kita kepentok, kita pengennya mati. Begitu udah mati, pengennya hidup. Enggak bisa kok. Yes, benar banget. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau kita masih hidup, kalau saya bilang, anggap aja lu udah mati. Itu masih bisa. Ini kita nih masih hidup, kepengen mati kan? Saya bilang, anggap aja lu udah mati. Ya anggap aja lu udah mati. Kan lu kepengen mati. Nah, anggap aja lu udah mati. Artinya lu dikasih kesempatan lahir kembali lagi. Baru lagi. Mau nggak ngerubah diri? Nah, dia bilang, susah suhu. Yang dulu-dulu itu masih sangat menyedihkan. Ya kan saya bilang, udah mati. Lu kan mau bunuh diri, anggap aja udah mati. Sekarang penyesalan itu ada besar sekali. Dan dikasih kesempatan nih untuk lahir kembali. Oke, kamu serahkan jiwa kamu semuanya udah dalam keadaan yang anggap aja kamu udah mati dan sekarang lahir kembali. Bisa nggak menata hidup kembali? Ternyata ada yang bilang bisa. Nah, kalau bilang bisa, berarti satu, dia sudah memasrahkan hidup dia dan mengubur masa lalu luka lama itu dan mulai berpikir kembali sebagai seorang yang baru. Dengan tuntunan yang baru, dengan wawasan yang baru. Nah, kalau nggak diceritain kasus-kasus kayak gini kok, banyak orang itu mikir dikit-dikit, udahlah, pusing nih, banyak masalah, banyak utang, banyak apa, lompat aja, selesain aja, bla 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 bla, semua. Mikirnya begitu. Tapi kalau udah tahu apa setelah kematian, ada apa setelah kehidupan ini,
kenapa kita tidak bahagia dalam hidup ini maupun dalam kehidupan yang selanjutnya? Karena pikiran kita sendiri yang sudah menyempitkan bahwa hidup kita tidak berguna, hidup kita tidak disayang, hidup kita gimana? Siapa yang mau bantu kita kalau pikiran kita sendiri ya mikirnya begitu? Kan kita paling sayang diri sendiri harusnya kan? Tapi orang kasih masukan ke kita, lu tahu apa? Emang lu ngerasain jalan hidup gua? Enggak. Emang lu tahu perasaan gua? Enggak. Nggak ada yang tahu perasaan lu dan nggak ada yang tahu jalan hidup lu. Tapi lu sendiri juga harus tahu bahwa lu juga berguna buat orang lain. Lu juga masih bisa diharapkan untuk orang lain, ya nggak? Benar banget. Saya mau tahu cerita lanjutannya. Cerita lanjutannya kan merasa tidak dihargai oleh orang tua, merasa disingkirkan. Itu masih kecil berarti ya? SMP? Iya, itu baru umur 50 hari saya sudah ditinggal. Bu, 50 hari ya? Nah, 50 hari masih belum mikir apa-apa ya. Jadi dari kecil itu udah nggak ada merasa, ya kayak anak yatim piatu aja gitu ya. Nah, pemikirannya jadi saya nggak ada memori dari orang tua. Saya nggak ada memori sedikit pun tentang maksudnya masa kecil itu saya nggak ada memori saya dengan orang tua, nggak ada. Iya. Kalau kayak gitu kita balikinnya lagi, Anda adalah anak dewa, lahir spontan. Iyalah, kayak Sunggokong gitu kan. Lahir kayak Naca, lahir. Anda adalah anak dewa. Bener. Jadi cuma numpang dilahirkan di rahim, abis itu lu gede sendiri, lu fight sendiri, lu berjuang sendiri, dan satu tugasmu di dunia adalah menyelamatkan orang lain yang lebih bisa diselamatkan lagi. Ya kan? Itu pasti benar, bentar dulu. Suhu stop dulu. Yang tadi yang terakhir Suhu bilang itu adalah kemarin saya ke Taiwan kan. Ikutin Pak Baja, Tuan Cicucia. Yeah. Jadi setiap orang ada dikasih hadiah oleh master di Taiwan. Di angpau itu dituliskan yang di angpau itu tulisan kata-kata sih, kasih angpau, dan tulisan itu persis seperti yang Suhu bilang tadi. Serius. Makanya saya bilang Suhu stop dulu, Suhu. Saya sempat terkejut, kok sama? Ya, dan angpau itu tulis, gue langsung merinding. Bentar Suhu ya. Tolongin ambil angpau itu yang saya kasih tunjuk Suhu. Angpau itu tulisannya persis seperti yang Suhu bilang. Dan saya yakin angpaunya tiap orang kagak sama tulisannya. Ya, tiap orang Suhu bisa tulisannya nggak sama. Coba deketin. Pusa ya itu. Terbalik tulisannya. Bentar. Oh, kita terbalik. Di reverse di belakang. Nah, oke. Nah, 以这弘扬佛法帮助我众生的人，佛菩萨会给你真报名。Setelah kita coba lihat saya bacain terjemahannya. Ketika kita betul-betul mau mengembangkan Buddha Dharma dengan membantu semua makhluk yang membutuhkan bantuan, inilah para bodhisattva dan para Buddha akan memberikan kamu usia yang panjang. Udah kok. Bener kan Suhu kan? Bener banget. Bener. Berarti saya masih merinding loh ini. Misimu memang untuk itu. Tadinya kan kenapa bisa ada kata-kata Hopusa akan memberikan usiamu yang panjang? Sebenarnya memang usiamu udah mungkin di sini. Tetapi kenapa dengan ada tugas dan misi yang berat itu akan jadi spending life? Misinya berat ini, yang dibebanin ini, jadi akan spending life. Karena saya juga mikir umur 21, saya juga waktu kecelakaan itu saya udah game over. Umur 21 saya. Tetapi ketika saya selamat, saya tanya sama Bante, dia meditasi, terus dia bilang, harusnya kalian ini semua udah meninggal. Dulu saya masih umat, masih orang biasa. Terus gimana Bante? Ya, misi kamu harus lebih besar dari ini. Hah? Kenapa? Kontrakmu diperpanjang. Harusnya udah selesai. Tapi kalau lu mati sekarang, lu nggak berguna moyung. Moyung ya. Jadi dikasih kesempatan lagi untuk apa?
untuk Choyung, Keiren, Li, Keiren, Keichungsen, Li, Keichungsen, Hongyang, Fofa, sama. Jadi Sama ya? omongan saya tadi adalah sesungguhnya omongan yang dikatakan sama Bante kepada saya supaya saya cucia saat itu. SMA kos, kuliah ya. Kuliah saya saat itu belum lulus, kuliah semester 4 ya. Semester 4. Terus saya bilang, saya memang ada keinginan untuk jadi biku, untuk jadi anggota sangga dari saya masih kecil. Tetapi keinginan itu luruh ketika saya udah punya pacar, udah banyak pacar begitu. Terus kayaknya duniawi itu lebih Terus saya tahu saya berbuat baik. SMA saya udah jadi guru agama ngajar SMP. Kuliah saya udah jadi guru agama ngajar SMA. Di situ jalan hidup saya udah mulai ceramah kemana-mana. Saya juga biasa merasa inilah jalan hidupku. Tapi kalau disuruh botak, dulu tekadnya ada. Kalau waktu itu tekadnya, aduh mikir lagi nih, bisa nggak ini? Gitu. Aku tidak pernah kesepian. Semuanya selalu ada ya di kanan dan di kiri. Gitu, Pak. Tapi kata-kata itu tadi, ketika kamu diberikan tugas, diperpanjang kontrak untuk mengembangkan Buddha Dharma. Kita nggak ngomong Buddha Dharmanya lah, mengembangkan ajaran kebaikan. Siap nggak kamu? Saat itulah kontrakmu akan diperpanjang. Dan habis cengbeng kemarin kok, umur saya dulu kan 21. Dan waktu kemarin tuh cengbeng kemarin 42. Persis 2 kalinya kok. Kita kecelakaan lagi di tempat yang sama. Oh ya? Persis. Pas cengbeng kemarin tahun ini, tahun lalu ya harusnya, tahun lalu, itu di tempat yang sama kecelakaan lagi. Dan cengbeng tahun ini, benar, cengbeng tahun ini, di tempat yang sama, beda 200 meter, tapi kejadiannya tempat yang sama. Dan saat itu waktu ditabrak di belakang, saya udah benar-benar pasrah, kayak kejadian itu saya bilang. Buka mata, selamat ya. Untung di belakang itu ada kita tiba-tiba suruh saya panggil bilang tuh masukin aqua botol disusun. Oh ya tahun lalu kejadiannya. Aqua botol disusun sehingga ketika mobil itu nabrak nggak penyok. Jadi kan ada air botol membang. Untung dan itu hujan besar banget, hujan sebesar-besarnya banget dan jalan itu benar-benar licin. Maka di situ saya berpikir ini kesempatan saya kontrak 2 kali diperpanjang. Jadi benar nggak ada fokus, ya nggak tahu, mudah-mudahan. Jadi fokusnya cengcon itu souming, benar loh. Dibilang kita itu bisa, kenapa? Coba kalau dulu saya nggak ada kebaikan, saya nggak pernah ikut Pabaja sama Nira, Tuan Cicucia, kenapa? Karena saya sadar banget kesempatan saya 2 kali ikut Tuan Cicucia. Jadi istilahnya Cucia itu nggak ada tuanci sebenarnya. Jadi anggota sangga atau jadi pastor atau jadi apa itu nggak ada short term. Ketika kamu dicukur, ketika kamu mau masuk monastik, ketika kamu menyerahkan hidupmu pada sesuatu yang luar biasa, itu tuh nggak ada panjang atau pendek. Waktu dicukur itu tekad itu benar-benar tekad. Tapi karena kondisi kita kan umat awam harus kembali lagi, jadi akhirnya program jangka pendek atau program jangka panjang. Jadi waktu kita jalanin mau seminggu, mau 2 minggu, itu benar-benar kungtenya, jasa kebaikannya luar biasa itu di situ luar biasa. Walaupun 1 minggu, kadang-kadang kan Sang Buddha katakan lebih baik 1 hari berkesadaran dibanding kita hidup 1000 tahun. 1 hari berkesadaran dibanding hidup 1000 tahun tanpa melakukan kebaikan atau tanpa melakukan apapun. Jadi bayangin, 1 hari kita mindfulness, kan Pabaja itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu programnya mindful terus, dan betul-betul kita kayak stroming semua, sampai ujung kepala, sampai ujung kaki itu di training, sampai hati kita diaduk-aduk, sampai kita mau marah pun nggak bisa marah, nerima juga kita pasrah. Disitulah keadaan perubahan diri itu, transformasi itu 1 minggu, 2 minggu itu belajar. Nah itu kok, makanya ya punya tugas luar biasa, memang sekarang jadi mentornya anak-anak, mentor siapapun juga. Kayak saya gini, sejak saya bergabung sama Kotomi ini, jadi saya dulu cuma mikirin umat kita, cuma mikirin teman-teman kita. Begitu sekarang punya keluarga baru di VP 1001, dulu kan 001, kenapa gue tiap malam mau nongkrong ini? Karena ini orang spesial. Bayangin, sebelum kenal dia, saya udah ngedit, diminta Lause suruh edit dulu bukunya Ting itu, saya edit.
baca, bener-bener saya baca masuk loh. Seru banget nih, Cina preman. Cina preman. Baru tahu nih, biasa kita ini palakin kita yang jadi masalah. Sekarang Cina preman. Iya. Wah, hidupnya kok begini banget. Apalagi sampai mamanya mau Rod. Ini keluarganya, gua aja greget nih lihat pamannya, lihat semuanya keadaan. Emang manusia ini pasti ribut-ribut soal duit, soal warisan, soal keluarga itu. Nggak ada lagi namanya keluarga itu. Engko, enci, paman, uncle, apalah bahasanya. Kalau udah ngomongin duit. Ini di situ bener banget. Makin baca ke belakang, makin baca ke belakang. Ke belakang udah sampai klimaksnya. Dia di jalanan, dia jadi ini, jadi itu. Yang ke Kampung Madura itu, dia bisa hidup sama Pak Haji, bisa gimana semuanya. Di Madura lawan orang Madura. Buset, jagoan banget nih. Pasti saya mikirnya lalu Tiger Wong. Tiger Wong, makanya suka saya ledekin Tiger Wong. Bukan Tommy Wong tuh kan. Nah, terus sampai di endingnya, di ending, sama si Ahmad-chan itu juga, Ahmad-chan luar biasa banget. Bagus banget nih Lause bukunya. Tapi pertanyaan saya ketika saya baca ini true story, apa Lause itu ngarang novel? Saya tanya gitu. Suhu, itu true story, benar. Masa ada orang kayak dia? Saya bilang. Iya, ada. Nanti mungkin ketemu suhu orang. Wah, masih antara believe or not. Tapi saya yakin kalau orang ini ada, ini bukan orang sembarangan. Kalau ada. Akhirnya apa? Waktu saya live di Inspirasi Kebaikan, saya diajak Lause kan di Zoom meeting. Ada kok Tommy nontonin. Kok Tommy nonton di situ, tapi kan saya belum kenal, cuma lihat Tommy Wong semua. Nah setelah saya tampil, dia juga nggak ada komen, nggak ada apa, cuma dia ngeliat aja nonton. Terus pas tayangan orang lain selanjutnya, saya lihat ada lagi kok Tommy. Penasaran lihat Tommy Wong siapa nih gitu kan. Nah akhirnya lihat Instagram, saya penasaran itu karena banyak live katanya di Instagram. Saya nggak punya Instagram dan saya nggak pernah mau bikin Instagram. Tapi karena saat itu saya diajakin, ayo Su, kita ngobrol di Instagram live gitu. Bikinlah, enggak lah, ribet lah, katanya Instagram bukan buat kita anggota sangga lah. Instagram itu buat umat doang lah, cuma foto-foto, bla bla bla, dan yang lain negatif juga kan banyak. Terus saya bilang, enggak lah, saya bilang, kita tetap di konsisten di WA sama Facebook. Alah Su, gara-gara ke Tommy itu aku buka Instagram. Bikin Instagram. Nongkrong Instagram. Ketahuan pula sama dia. Ada Suneng Syu nih join. Pertama kali. Di follow. Iya di live-nya Kotomi, begitu di live-nya Kotomi. Okay. Terus kan akhirnya diajak live bareng. Nah ketika dia yang live bareng, bener-bener ya sampai dia nangis itu tulus banget. Orang mau lihat tulus apa enggaknya, itu dari percakapan biasa, kita ngomong begini, langsung touching. Kayak tadi kita langsung nyamber kan, merinding kan. Dari situ, dia tulus, saya bilang. Ini orang nggak sembarang. Terus ngomongannya dia, percakapannya dia, ini kriteria dunianya kita lah, maksudnya. Dunia kita yang sehari-hari. Kok klik banget. Kalau orang level kebiasaannya tuh masih nggak kayak gitu. Nggak mungkin nggak pakai teks, ngomong sembarangan, tapi dia bisa keluarin sesuatu yang bermanfaat banget buat kita, buat orang lain. Dan benar. Karena banyak orang yang siapin pakai teks aja, nggak gitu menarik. Tapi dia itu pakai hati. Dan dia itu memang experience semuanya di sini. Jadi istilah perubahan dari hitam menjadi putih. Eksis. Saya bilang real. Makanya saya bilang buku Ting itu benar. Makanya dari situlah saya bilang Lause, kamsia banget ada buku ini. Padahal buku itu apa sih? Cuma tipis gitu doang. Gue juga bisa bikin buku lebih bagus dari itu kalau kita ngomongin buku ya. Tapi buku itu magnet. Kenapa? It's real story dan itu ngajarin kita Cina, Tionghoa yang selama ini di gitu-gitulah, tapi ternyata bisa eksis dalam kehidupan. Dan filosofinya banyak banget di dalam kata bahas per bab itu bisa saya jadiin bahan ceramah. Nah, tapi Kotomi orangnya humble banget. Terus yang saya periksa dari dia, siapapun yang masuk ke grupnya sebelumnya, ke tayangan 0001, dia mau nyapa, dia mau manggil, mau ajak live, mau apa, segala macam. Dan di situ merasa, wah ini sih top, nggak ada pakai gengsi. Orang-orang mah pakai coach, ilmu yang dalam, bayar lo kok, ya nggak? Bayar ke kursus, boleh aja pakai daftar dulu dan membayar. Dia bukan itu lagi masalahnya, tapi dia benar-benar mau membantu pandemi. Di sini saya lihat kemuliaan.
Terus waktu dia ngomong private, bilang sama saya, itu juga bikin dong, katanya untuk kebaikannya. Nah, boleh pilih lah, bareng sama kita, Kotomi jam 10.01 malam, saya 10.01 pagi. Kotomi yang nawarin, saya Lause itu udah dorong-dorong saya rekaman, saya tolak loh. Lause, saya nggak bisa. Lause, saya nggak bisa. Lause bilang apa? Tuh bisa. Tuh bisa. Suara saya sengau, suara saya jelek, kalau rekaman bla 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 bla. Lause doang yang yakinin. Suhu bisa. Ayo, suhu bisa. Akhirnya kan diajak rekaman 2 kali. Nah, akhirnya dari situ Lause ajak saya talk show. Nah, terus kemudian Kotomi ngomong, ayo su jam 10.10. Saya bilang, 10.10 saya belum kelar, Kotomi. Itu baru beres. Kosongnya itu 11 lah. Ya udah 11.01. Sama juga kan. Isi, ada, kosong ada. Ya, isi benar, ada, benar, kosong ada isi. Cincing, sutra hati. Kenapa Kotomi bilang ada adalah tiada, tiada adalah ada. Walaupun dia Kristen, tapi bahasa itu adalah bahasa universal, bahasa sunyata, bahasa alam semesta. Orang yang bisa mikir isi adalah kosong, kosong adalah isi, itu muridnya Sunggokong. Bukan Sunggokongnya, tapi gurunya, guru Tong. Bentar, Su. Saya nggak kedengeran suaranya yang hilang. Ya. Oh, ya, oke. Yang di rumah masih kedengeran suaranya, oke? Bentar ya. Iya. Ini udah. Oke, sorry. Udah ya. Okay. Nah, jadi yang bisa paham kosong adalah isi, isi adalah kosong adalah benar-benar the great wisdom dari Buddha, dari semua kebijaksanaan Buddha. Intisarinya cuma itu. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Itu intisari semesta, intisari alam. Dan Kotomi pakai itu ada dan tiada. Tiada itu ada adalah tiada. Wow. Dari situ saya kepancing. Akhirnya, oke kok saya coba. Perdana kan dulu. Perdana 5 menit. Ada 1 hari, 1 jam itu 2 pembicara. Perdana ngomong. Terus orang pada ngomong, ngapain sih Suhu? Mau nyari follower? Suhu mau nyari apa? Umat Buddha nggak ada yang dukung. Tapi ketika kita masuk ke vibrasi positif itu, teman-teman kita dari semuanya, termasuk Kojete juga kan pernah live sama Kotomi. Sampai bilang itu, aku langsung di sini. Terus aku fokus ke buku-buku di belakang kamu kok. Di belakang kamu. Wah, ini kita seirama nih. Tapi kan karena kecil aku penasaran soalnya mirip, tapi kan belum tentu bukunya sama. Aku fokus. Yang buku yang mana? Vibrasi nih sama Kojete. Ini yang di atas dari Buddha, dari itu semua itu kan buku-buku yang di Tipitaka tematik ya kan. Iya. Ini seirama nih, saya bilang sevibrasi nih. Ini orang bisa mau simpen buku itu di situ sampai mau ini pasti macem-macem nih ilmunya gitu ya maksudnya. Enggak berani Su, masih belajar. Mau udah cesak 4 kali nggak mudah kan orang mau mengakhiri hidup. Sampai akhirnya sekarang saya lihat juga backgroundnya macam-macam. Wah, Kotomi sih bantu orang banyak banget dan betul. Dari situlah saya jadi semangat. Tapi semangatnya saya nggak sama. Saya nggak mau jadi pembicara. Maksudnya saya nggak mau jadi pengkhotbah atau saya mau apa. Saya mau belajar. Niat saya di Instagram adalah saya mau belajar. Jadi belajar dari pengalaman hidup orang. Belajar dari segala macam. Nah, kayak TikTok kayak gini kan. Dari Koko saya tangkap apa. Lalu saya sampaikan lagi ke Koko. Ini artinya kita benar-benar bisa ya saling mengisi. Saya juga bukan orang hebat. Saya juga mau belajar. Tapi Koko juga butuh mungkin saran dari saya. Pasti. Udah 2 bulan lah ya, hampir ya, dari live itu 2 bulan, tanpa terasa. Terus kan saya save di YouTube. Bukan buat mau sombongin, ngapain save di YouTube, mau dapetin duit dari YouTube. Nggak ada, kayak gitu, malah yang like mas sedikit banget. Tetapi itu jadi disimpan. Kalau disimpan di handphone kan hilang, berat. Iya, kalau disimpan di sana, kita bisa putar lagi. Nanti ya, saya mungkin tahun depan, saya review lagi ke belakang. Wih, ternyata kita banyak kemajuan. Di dalam live ini kita banyak kemajuan. Pandangan kita, apalagi input dari umat-umat, dari orang, teman-teman, dari lintas agama, ngajarin kita suatu kebaikan, suatu kebenaran. Ini yang kita perlukan. Bukan naik kebencian, hasut-hasut, hoax. Udah capek kita. Mendingan kita sebarin ini aja lah, cinta. Benar. Kita rajut cinta. Terus satu lagi yang saya kagum, Kotomi bilang apa? Jangan minta harga teman.
Di mana-mana orang kalau namanya udah kenalan kan, tolonglah harga teman lah, apa segala macam ya. Jangan minta harga teman. Dan kalau perlu kita bayar. Masalah dia mau danain lagi ke kita, mau kemudian dia bantu kita dalam bentuk lain, itu urusan dia. Yang penting kita tidak merugikan orang. Wow, biasa dulu kalau kita bisa gratis, lebih baik gratis. Mental ini yang akan dirubah sama ketemu. Ini cocok. Kenapa? Nanam dulu lu baru panen, jangan ngarep panen dulu baru lu mau nanam. Iya. Terbalik prinsip. Bener. Udah balik ya. Oh, iya bener. Kenapa kita terbalik coba? Karena bahasa Indonesianya terbalik kok. Terima, kasih. Harusnya kasih terima ya. Kasih terima. Cuma nggak enak kedengarannya. Kasih terima. Nggak enak. Dia memang bahasa thank you itu, thank you kan itu kan terima kasih pada kamu, thank you gitu kan. Sia-sia juga ini. Cuma bahasa Indonesia yang terima kasih. Orang Indo doang yang demen mau terima dulu baru kasih. Terima kasih. Itu udah terbalik bisa aja. Jadi gratis dulu, baru nanti gue punya. Minta dulu, baru nanem. Gitu. Nah, kalau kita kan ajarnya dulu, baru nanti minta. Minta itu juga bukan sesuatu yang bukan punya lu, tapi yang pernah lu tanam dulu. Yes. Jadi dulu saya pencerahannya itu kayak lagi tuan Cicuca itu ya, lagi Pak Baja sementara ikut retret. Kita tuh ibaratnya lagi ngebuang bibit. Kita jalan terus kok. Karena hidup kita kan mesti walk forward ke depan. Tapi nanti suatu saat kan kita bisa balik lagi ke jalan yang sama atau lewat jalan yang sama. Udah muter-muter belok kanan, belok kiri, belok kanan. Nanti bisa ada kemungkinan balik lagi ke jalan yang sama. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Begitu balik lagi. Wih, pohonnya ranum-ranum amat, buahnya bagus-bagus amat. Lebat. Sadar, itu pohon yang pernah lo tanam. Ya kan? True. Nah, iya. Itu jadinya istilah kita jangan pernah ngarepin, wah sekarang gua tanamin ini pohon gua, ini gua doain tiap hari supaya bagus, tumbuhnya subur, supaya nanti buahnya banyak. Lu nggak usah doain, yang penting lu ikhlas nanam beres, itu pasti berbuah. Kalau nanamnya di tanah, kalau nanamnya di ubin tiap hari didoain juga bakal tumbuh. Ada tanah, ada air, ada matahari, itu. Iya benar. Nah, oke kok. Kembali lagi ke tokoh Stan. Nah, perasaan sakit hati itu kan banyak akumulasi, numpuk sampai merasa anak yang dibuang, nggak berguna, nggak ada. Belum lagi bullying kan banyak. Saya mau tanya, setiap mau bunuh diri itu kan ada 4 kali nih. Setelah gagal yang pertama, gagal yang kedua, gagal yang ketiga, masa masih mau yang gagal yang keempat? Maksudnya yang ketiga sama yang ketiga sama yang keempat itu jaraknya dalam 1 hari, dalam 1 hari sih. Oke, berarti 3 lah kita bahas. 3 kesempatan, 3 niento, 3 pemikiran, 3 usaha, dan akhirnya gagal. Pertanyaan saya yang pertama, waktu yang pertama siapa yang gagalin? Kan pasti ada yang bikin nggak jadi. Nggak tahu, soalnya pertama kali saya minum minyak tanah segelas gini. Segelas gini, segelas besar, ya kayak ukurannya lebih kurang 2 kali gelas bir itu ya, 2 kali lah, lebih tinggi gitu, 2 kali. Tapi ya semingguan doang, ekskresi saya semua bau minyak tanah. Nggak ada yang terjadi apa-apa, perut saya panas seminggu, itu saja sih. Gak mati. Jadi kau diselamatkan karena itu tidak bekerja untuk dirimu, bukan diselamatkan karena tiba-tiba ada orang lain kasih tarik jalan, atau ada nasihat, atau ada kitab suci muncul di pikiran. Nggak ada ya. Berarti itu karena benar-benar kau tidak ada harga dirinya di situ. Iya. Lu mau bunuh diri silakan, lu mau minum minyak silakan. Ternyata meyo coyong gitu ya. Ketika kita merasa begitu, artinya itu kan nggak mungkin terjadi kalau untuk orang normal. Pasti udah hamsyong, pasti udah habis. Ya pasti udah macam-macam lah itu. Reaksinya itu nggak macam. Dan kamu 1 minggu ya masih bisa 1 minggu perut panas. Iya, dan masih bertahan, masih eksis. Berarti memang nggak dikasih mati kok. Saya kadang-kadang mikir balik ke sana sih, jadinya agak nggak enak sama, maksudnya jadi malu sih. Itu bukan malu. Semua orang bisa makan itu. Itu akan jadi lebih malu
dan memalukan, bahkan tidak bisa ketolong kalau itu kejadiannya meninggal. Ya kan? Tapi karena nggak meninggal, itu bukan jadi hal yang memalukan, malah hal yang mendorong semua orang, janganlah melakukan itu, karena bila waktunya belum tiba, itu juga semua tidak akan meninggal. Kayak tadi yang saya broadcast, yang video cewek ngapung, katanya hilangnya 2 tahun, hilangnya. Tapi katanya mau bunuh dirinya mungkin cuma 8 hari. 8 Dari hari. dia ngambang itu mungkin 8 hari. 8 jam apa 8 hari? 8 jam. Kan? Tapi kan 8 jam. Iya, 8 jam. Tapi nggak tahu itu beritanya benar, apa cuma mau mengkonter atau gimana. Yang jelas, dia udah hilang 2 tahun. Hilang 2 tahun, terus kemudian mau cesa masuk ke sungai, terombang ambing, dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan apa, dan masih bisa selamat. Artinya, bunuh dirinya gagal kan, fail kan. Nah itu memalukan buat hidup dia harusnya. Artinya dia nggak boleh mati. Ya udah. Kalau lu nggak mau mati, jangankan orang yang kayak gitu dan niat mau mati. Yang lagi jalan normal aja kelapa bisa jatuh, pung langsung mati. Iya benar. Kadang-kadang di rumah juga bisa. Bisa, iya. Kita bilang di rumah aja nggak kemana-mana. Kapal terbang jatuh, kena rumah. Iya benar. Kepleset, jatuh, jalan. Nah jadi istilahnya orang yang hidup aja kepengen hidup. Nah orang yang pengen mati, kalau dia nggak dikasih mati, namanya itu memalukan. Begitu. Tetapi itulah yang membuat dia harus berpikir, kenapa dia masih dikasih kesempatan. Nah itu, pemikiran itu masih bisa diperpanjang hidup. Nah, harus kembali ke pensing. Hari ini kan di meditasi 21 hari, pensing, jati diri. Berarti lo harus nilai jati diri lo di situ. Lo tuh bukan orang yang gampang, harus lewat. Kayak jagoan. Jagoan udah ditembak, udah kena, apa nggak mati-mati. Kalau musuhnya sekali tembaknya pada tumbang mati, sekali tendang, muntah darah mati. Iya, film kungfu kan gitu. Iya, jagoan sama penjahat 2. Jagoan sama penjahat 2 nih, nggak mati-mati. Udah diapain tuh, kena luka sini, kena bacok. Kalau musuhnya kan sekali ceret, mati. Ceret, tendang, mati. Jagoan sama penjahat, dua-duanya nggak mati-mati. Memang ada tugasnya. Terus kenapa orang jahat kok nggak mati-mati? Karena dia harus ngasah orang baik. Kalau di dunia ini nggak ada orang jahat, orang baik nggak ada tugasnya, begitu. Nah, jadi memang yin yang ini bekerja. Oke, udah 42 menit nih kok ngomong ini doang. Udah sembahyang lagi. Oh, udah kita lanjut lagi. Iya, jam 3 kita lanjut lagi ntar. Nah, atau nanti jadwalmu nggak aku geser. Jadwalmu kan nanti ada jadwal. Ya kan? Ya, kita tetap live lagi. Udah ngomong sama Ko Rusli kemarin. Nah, aku mau ajak JT live. Ko Rusli siapa sih? Terus Kinani, yang Papa aja bareng. Udah kuali. Iya, Ko Ali. Kemarin datang Ko Ali sama Kinani. Oh ya? Terus, iya. Dia bilang, itu orang hebat. Orang hebat PJT. Nah, terus, yang kedua kok. Ketika kedua mau mengambil keputusan itu, kenapa masih bisa hidup lagi? Karena yang satu kan emang perutnya panas doang, nggak berhasil. Yang kedua itu jaraknya yang kedua udah jaraknya udah lebih kurang hampir 2 tahun, 18 bulan dari yang pertama. Pakai apa? Kabel tie. Kabel T kan ada kan kabel yang di sini sama tangan sama ini. Dan itu saya tinggalnya udah sendirian di Batam. Saya mengungsikan diri, mengasingkan diri dari keluarga. Saya memisahkan diri dari keluarga. Ke Batam saya tinggal sendirian. Terus sengaja mengasingkan diri. Jadi di kamar itu kan saya ada toilet juga di dalam, ada wastafel lah di dalam kan. Yeah. Jadi wastafel itu sudah pecah, udah jatuh ke lantai pecah. Saya tiba-tiba ini yang di sini kabel tayang di sini di leher kan tebel, putus sendiri. Nah. Itu kabel tayang mau diputusin susah, tapi bisa putus sendiri. Pakai gunting aja susah. Iya. Kabel tayang itu baru pakai tang dia baru bisa pecah. Kalau pakai gunting aja susah guntingnya. Berarti memang nggak boleh mati. Tapi memang sudah saya tarik itu wastafel, sudah tempat cuci tangan yang udah jatuh, udah pecah. Jadi pas bangun ya diberesin lagi lah, semua dibagus. Ya aneh saya putus kan tebel gitu. Guardian. Halo suhu. Tebel susah. Padahal disambung-sambung. Iya, disambung-sambung susah. Nggak boleh namanya. Benar-benar. Hidupmu bukan untuk begitu.
Hidupmu bukan kuda lumping juga. Jadi artinya Guardian Angel itu mungkin fokusnya benar yang Pauyo, benar-benar langsung diperhatiin. Lu nih udah dikasih kesempatan, masih mau begitu. Itu kalau cerita kuda, itu kuda yang keempat yang udah dipecutin, yang itu masih mau jalan, nanti baru jalannya udah terakhir dia. Kalau yang lain kan kuda yang pertama udah nurut, manut-manut oke jalan, yang kedua diinstruksikan dikit, nah ini udah pecut nih, masih apa masih blow on gitu ya. Nah itu memang nggak boleh begitu. Oke, yang ketiga nih. Yang ketiga di jendela gantung. Oh. Cuman ya itu jendelanya semua jatuh sama kusen-kusennya. Ini kalau gua di film ya, film-film kan biasa kalau orang mau bunuh diri kan ada setan yang menghasut di belakang itu ya, yang pakai death setan kematian itu, death evil ya. Itu dia bakal stres kalau di film. Dia udah mau cabut nyawa lu. Dia udah deket, yes, ayo lakukan. Begitu gagal. Wetot, harga diri dia tuh roh. Setan kehilangan harga diri. Iya. Ya itu. Yang keempat? Ya itu, begitu jatuh, yang itu begitu jatuh, tali masih di leher, saya lari ke toilet. Saya langsung ke toilet, semua cairan saya minum. Lemak. Terus sekarang usus lu masih bagus ya kok? Ada kemarin setelah itu 2 hari setelah kejadian itu saya opname, endoskopi tapi opname ya. Dan ada luka dari leher sampai lambung itu semua luka. Tapi nggak hancur kan? Kalau orang lain mah udah habis itu, udah kayak. Soalnya sempat batuk ada darah sih. Soalnya sudah sempat batuk ada darah. Jadi ya ke dokter bilang ini harus endoskopi dan opname 1 malam. Oke, saudara dan pemirsa di rumah. Ya, ini yang namanya kehidupan. Jadi jangan pernah ngikutin jejak apapun dalam bentuk cara apapun. Jangan pernah. Kalau lu kagak bakal mati, lu mau gimana juga gak bakal mati. Please, ingat ya, semua kebaikan itu adalah cover buat kamu. Kejahatan itu belum tentu jahat. Pengalaman yang tidak menyenangkan itu juga belum tentu pengalaman yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang itu menjadi vitamin. Ginseng, tahu ya ginseng? Ginseng itu dia tanaman. Ginseng itu dia tanaman gitu. Tapi begitu lo menghargai dia sebagai renseng, dia bisa kagak kabur, itu ginseng bisa hilang. Kalau nggak tahu cara panennya ginseng itu, hilang ya. Makanya bisa hilang tanaman dewa kan. Iya. Bisa hilang. Nah, jadi mesti tahu bagaimana mempergunakan dan menggunakan itu untuk kepentingan orang banyak. Nah, itu artinya. Kalau nggak bisa dapat, nggak susah itu dapetin ginseng, itu nggak gampang. Nah, jadi sekarang hidup kita ini juga berharga banget. Hidup kita ini juga sangat luar biasa. Ada makna di balik semuanya. Jadi kalau nggak pernah ada kejadian yang tidak menyenangkan, kejadian yang tidak pahit itu, kejadian yang parah itu, kita mikirnya udah pasti mau gitu selesai. Tapi kalau udah selesai gimana? Lu juga nggak bisa bantu orang. Misalnya, sorry ya, kalau jadi setan, lu teriak-teriak, jangan bunuh diri, cobalah banyak berbuat baik. Nggak ada yang dengerin. Beneran nggak ada yang dengerin. Setuju banget. Yang ada kita nangis, setiap hari nangis, terus sedih, terus kenapa begini. Dan waktunya itu sangat panjang. Karena mau 1000 orang kayak saya nolongin baca doa 1001 malam juga nggak bakal nolong orang yang bisa mati bunuh diri, kecuali dia sendiri bertobat, dia sendiri canhoi, dan dia sendiri mulai menerima dirinya, mencintai dirinya. Cuma itu doang. Tapi kan kalau di alam peta itu susah. Berpikir jernih itu susah di alam itu. Iya, susah banget. Maka di alam manusia inilah kita bisa benar-benar menghargai diri kita. Kalau bukan diri kita sendiri yang menghargai, mau siapa lagi? Betul. Mau butuh orang lain puji kita, butuh orang lain apa? Itu mah bahasa cungkunya cuma mapi lah gitu, cuma bullshit lah. Orang mau puji ya, kita bullshit. Itu nggak ada yang tulus kecuali kau benar-benar menemukan kalyanamita atau sahabat sejati dalam hidupmu. Dia benar-benar tulus membantu. Selebihnya, waktu kita jatuh, waktu kita susah, siapa yang mau samping kita?
pura-pura nggak kenal. Pura-pura nggak kenal banyak. Aduh, bahkan kayak saudara sendiri nih kalau dia kena susah, datang nih ke rumah saudaranya yang lebih berat. Hati-hati tuh dia pasti mau minjem duit. Begitu. Benar. Saudara sendiri lu aja nggak percaya, apalagi mau orang lain. Jangan ngarepin orang lain bantu kita. Tapi kadang-kadang yang menolong kita bisa jadi musuh kita juga loh. Ini kehidupan itu kayak film kungfu ini. Kungfu pendekar sejati, dia tidak akan bunuh orang, pendekar sejati. Tapi dari musuh bisa jadi sahabat, dari musuh bisa jadi teman. Yang menyelamatkan nyawamu juga kadang-kadang musuh. Itu pendekar sejati di dalam dunia persilatan. Terus kemudian yang lain-lain juga kayak teman-teman yang sejati ini, teman-teman yang selalu berpikir aku ada untuk siapa, bukan aku ada mau makan siapa, kan bahasa kami biasa mau makan siapa. Aku ada untuk siapa. Nah, ketika kita mengulurkan tangan kita dan ada yang genggam tangan kita, berarti ya inilah sahabat. Saat kau genggam, apa yang akan kita lakukan? Jalan bersama. Itu jalan bersama. Makanya saya rasa hari ini juga kalau tadi kan Su ada bahas tentang jodoh. Kalau saya hari ini juga hari ini juga termasuk unik unik Su. Tadi harusnya saya ada janji makan siang dengan salah satu volunteernya Ceci. Kita udah janjian minggu lalu. Kita ada sesuatu yang mau dibahas agak lama. Tapi karena ada demo, suaminya nggak kasih dia keluar karena kan dia nyetir sendiri sudah nggak pakai supir. Dia bilang batal nanti lain kali. Nah karena batal, tadi saya keluar, saya makan siang. Setelah makan siang saya keluar, duduk di nongkrong cari angin bentar kan. Kelihatan Sur live langsung saya yang pertama tadi join kan. Nah dia ajak ini. Iya. Terus pertama. Ini lagi sama. Ini lagi sama. Makanya saya bilang hari ini unik. Hari ini unik. Aku juga tadinya bingung. Aku tadinya pikir mau ngomong sendirian aja, karena kan biasa kalau ada pembicara saya bikin flyernya dulu kan. Nah tapi, jadi nggak ya? Apa sore aja? Tapi hatiku kecil, jalanin aja. Karena mungkin ada orang yang jam-jam istirahat ini juga masih ada. Nah terus begitu, ya udah karena kan konsisten dan komitmen. Oke udah komit. Terus saya bilang, nanti ya orang pertama yang muncul, gue ajak. Oh ya? Tadi jam berapa ya? Jam 1 tadi ya? Jam 1. Jam 1 kurang 59 aku ada hubungin Buddhist channel, Buddhist worship. Dia bilang, "Boleh, Su, tapi nonton aja ya." Wah, udah ditolak gue. Ajak Sisil, tanya Sisil. Terus kata Sisil, "Aduh, wifi-nya lagi rusak, Su." Ya udah, terus akhirnya di Niento detik-detik terakhir aku bilang, "Pokoknya siapa yang live pertama muncul nomor 1, gue ajak live." Jadi jangan merasa sesuatu yang tidak direncanakan adalah sesuatu yang gagal atau tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin terwujud. Sesuatu yang tidak direncanakan bahkan mungkin memang itu udah direncanakan bahasa lainnya. Jadi percayalah, jalan-jalan aja, pede-pede aja. Daripada orang kalau banyak rencananya jadi juga enggak. Benar. Kebanyakan rencana nggak jadi-jadi. Iya, betul. Jadi kadang-kadang, ya, oke, PJT, waktu kita juga masih ada beberapa menit lagi. Jadi ini ada sosok orang nyata nih real di depan saya. Dia udah merasa hidupnya tidak gimana-gimana. Sampai sekarang dia bisa keluar dari lumpur, dia bisa keluar dari air, dan dia bisa menjadi teratai buat semua orang, buat malah membagikan ilmunya juga buat anak-anak yang lain. Kenapa? Dan inilah yang memang tadi dibilang, lu memang harus ngembangin kebenaran, kebaikan pada semua orang. Pada Chungsen itu bukan cuma manusia loh. Iya. Tiap malam, tiap saat pikirkan buat semua makhluk. Benar. Tugasmu lebih berat. Maka dari situ umur mau diperpanjang berapa, no problem. Itu urusan kita kontraknya aja. Tetapi yang bisa kita lakukan ini setiap hari itu apa? Nah itu aja lah kita kenalkan. Ya, semuanya. Dan buat thank you rumah, thank you semuanya. Kita kasih support, hati yang banyak, jempol yang banyak. Kok aku di sini nggak punya hati di sini ya? Pencet hati yang banyak diajarin ke Tommy. Dan terima kasih kehadirannya Bro JT. Dan thank you. Satu hal kita belajar dari Kotomi adalah lakukan yang terbaik buat diri kita untuk orang lain. Jangan pernah mikirkan
baliknya apa ke kita, tapi berikan apa yang kita berikan pada orang lain dengan ketulusan. Dia kemarin sibuk lu seharian tapi masih mau live, mukanya capek tapi tetap jalan, dan ketika ngomongin sesuatu kehidupan makin bersemangat dan berapi-api. Jadilah orang-orang yang humble, jadilah orang-orang yang bisa bermanfaat buat semuanya, dan kebaikan itu akan menjagamu, melindungimu dalam bentuk cahaya yang tidak terlihat. Semoga kebaikan ini melimpah pada yang sedang sakit, kepada sedang yang mereka menderita. Semoga para makhluk yang pernah bunuh diri, yang secara menyesal bisa melihat tayangan ini juga akan berbahagia dan bertobat, dan kemudian semoga akan diangkat ke tempat yang semestinya. Semoga semua berbahagia. Bye-bye. Semoga semua berbahagia. Bye-bye, Su. Thank you, Su.